WhatsApp Sobat YouTube, balik lagi ya. Jadi gue tuh punya segmen namanya Ngobrol Nunggu Maghrib. Oh, itu segmen lu. Segmen gue. Nah, hari ini episode kedua kita. Hari ini kita sama siapa? Kenalan dulu dong, Mas. Ya, langsung aja. Nama gue Torik, Bang. Ini nanti gue drop juga ya. Kalau lu pengen tahu konten-konten dia juga konten kreator, guys. Nanti gue drop username TikToknya. Kalau emang mau IG-nya ntar gue taruh dah. Nah, boleh lah. Jadi hari ini gue pengen ngobrolin sesuatu sama lu nih. Apa itu? Jadi gue pengen tahu nih, seberapa penting menurut lo orang seumuran kita itu punya pendirian? Menurut gue tuh, untuk sekarang ya. Buat sekarang ya. Tapi ini kita ngobrol santai aja ya. Iya, mau bercanda, mau serius terserah lo. Aman. Kalau menurut gue sih penting banget sih, Bit. Kenapa ya? Yang pertama nih, lu kayak percuma aja gitu kalau lu di umur ya ibarat kita udah kepala dua ya, tapi kayak lu udah nggak punya pendirian gitu dari sekarang, lu nggak punya tujuan buat hidup lu. Menurut gua tuh sia-sia sih, menurut gua sangat disayangkan aja sih. Menurut gua kayak gitu. Apalagi nih ya, kalau menurut gua ditambah lagi nih orang-orang zaman sekarang nih susah banget gitu yang namanya kayak dikasih tahu sama orang tua tuh kadang-kadang wah dilawan atau segala macam gitu, padahal kan ya orang tua juga mau anaknya juga yang terbaik gitu kan. Nah itu menurut gue tuh untuk anak-anak sekarang sih susahnya di situ aja sih kalau gue lihat ya. Padahal di situ bisa menimbulkan beberapa faktor, contohnya mungkin rezeki lu bisa jadi dari omongan orang tua lu. Itu juga mungkin bisa jadi saran buat lu ke depannya gitu kan. Menurut gue tuh sangat disayangkan aja sih. Iya, tapi gue setuju sih, pendirian itu pada akhirnya emang semua orang tuh harus punya gitu. Nah, tapi next pertanyaan nih menurut lo. Seberapa penting pendirian dalam tongkrongan? Kalau berarti dalam berjatuhnya kan kalau tongkrongan itu bisa dikategorikan organisasi ya. Bisa dikategorikan organisasi. Pertemanan lah ya, pertemanan, kelompok gitu kan, kelompok. Kalau menurut gue penting banget. Ini cuma satu, kalau dalam tongkrongan ya. Lu nongkrong itu, kalau prinsip gua, lu boleh nongkrong, tapi lu tetap juga harus mikirin lu ke depannya harus kayak gimana. Iya. Jadi nggak cuma nongkrong, ya udah nongkrong ngopi gitu-gitu doang. Nah, ngobrol-ngobrol doang. Itu. Kalau kayak gitu man, ya bisa di rumah juga bisa gitu kan. Apalagi kan game sekarang kan udah bisa buka Faiz, bisa ya udah bisa pakai itu juga kan. Apa tuh yang buat kita satu inian ya Discord. Discord benerin dong. Discord kok Discord mas. Jorok beda ya? Mas kalau kayak gitu mas kayak gitu. Berarti kalau gua tangkap dari omongan lu adalah kalau nongkrong itu yang bermanfaat dan lu ada tujuannya di dalam situ. Itu enggak yang cuman di situ-situ aja obrolannya. Cuman kayak kita datang nih tongkrongan, masa langsung main game terus ketawa-tawa gitu doang. Iya kayak gitu. Apalagi satu nih ya, menurut gua lu punya tongkrongan tuh menurut gua nih bisa jadi poin plus ya. Lu punya teman yang bisa ngebuat lu maju, jujur, bangun tuh. Punya teman yang harus bisa bikin lu maju tuh. Jangan nyari temen tuh yang apa ya, nyaman di zona itu doang gitu loh, ngegosip. Nah ya itu lagi bang jujur itu masa laki mulutnya begitu. Janganlah kayak gitulah. Tapi nih dengan kondisi lo sekarang, kira-kira pertemanan lo mengarahnya kemana nih? Ke arah yang udah sesuai keinginan lo atau masih dalam zona itu aja? Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah sih gue udah mendapatkan apa yang gue tuju sih dalam pertemanan ya. Jadi temen-temen gue juga support gue buat maju ke depannya gitu kan. Kayak contohnya gue kan main affiliate nih ya kan. Nah itu gue di support tuh dari awalnya gue nggak tahu gue harus ngapain, karena kan zaman sekarang nyari kerja susah banget bro. Jujur. Kerja susah banget asli. Zaman sekarang tuh nyari kerja susah banget. Nah sampai akhirnya gue punya salah satu sahabat, dia tuh bilang sama gue, bro lu jangan nongkrong doang. Udah ayo, banyak kok kerjaan yang bisa kita lakuin gitu kan. Mulai dari lu yang sering lu buka-buka aja apa TikTok, sosial media, itu masih bisa. Lu affiliate live masih bisa gitu kan. Ya itu balik lagi aja sih ke diri lu gitu kan. Kalau lu emang mau maju, yang penting satu, lu mau aja dulu kayak gitu. Nah itu tuh menurut gua tuh
salah satu temen gue yang menurut gue bisa gue bilang ya tuh keren sih, gue udah bisa mendapatkan itu semua di sini. Dan itu nggak cuma satu orang, bahkan banyak yang lain juga support gue juga segala macam tuh. Nih guys, tapi ini fun fact ya. Jadi nih hari ini kita nongkrong di Kopi Bagawanta nih guys. Jadi di Kopi Bagawanta itu nih buat teman-teman daerah Bekasi nih bisa dicek nih di Google Maps, ada, ntar gua drop ya, Kopi Bagawanta guys. Di sini itu sebenarnya kurang lebih sih lingkarannya rata-rata konten kreator. Terus emang yang fokus di affiliate banyak banget di sini. Terus yang pengen jadi konten kreator, lu bisa datang ke sini, lu bisa nanya-nanya. Di sini semuanya orangnya friendly guys, tenang aja, nggak usah takut dijudge, kagak lah. Semua kita bangun bareng-bareng ya. Betul, Dan betul. rata-rata di sini tuh masih pada emang ngerintis juga jadi konten kreator ya. Betul, masih pada ngerintis. Ya, contoh gue lah, gue yang baru main gitu kan. Gue yang baru main, cuman Sama satu lah, sih. kita hitungannya sama Iya, ya, baru sama. main ya. Intinya cuma satu bang sebenarnya, konsisten. Jujur, konsisten. Lu kalau udah main ke dunia konten kreator tapi lu nggak bisa konsisten, lu nggak bakalan bisa buat maju bro, serius. Setuju. Tuh, ini buat lu pada nih yang mau maju, mau masuk ke dalam konten kreator, dunia konten kreator, lu harus bisa konsisten bro. Yang susah di situ doang, konsisten. Karena oke, kita awal-awal seminggu, sebulan semangat, Masih kuat. masih kuat. Tapi di bulan kedua, bah, Nah, jujur. bisa drop Iya, kita, bisa mager, apa segala macam kan. Nah, pentingnya tuh kita kayak balik lagi pertemanan. Jadi berarti pertemanan itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir berarti. Betul, betul. Tapi lu berarti start sebagai konten kreator udah berapa lama? Kalau untuk di dunia konten kreator ya baru dari bulan September sih. September, berarti terhitung berapa bulan tuh? Terhitung 3 bulan. 3 jatuhnya bulan. 3 bulan. Cuman kalau misalkan untuk kayak live biasanya di sosial media itu udah lumayan lama lah bang, udah 3 tahun mungkin, bisa dibilang segituan. Gila, tapi kalau dilihat perjalanan 3 bulan cuma FYP udah banyak ya. Alhamdulillah bang. Paling itu gede berapa views? Paling gede tuh kalau yang di affiliate tuh 3.000. 3.000. Kalau di konten kalau yang konten pribadi itu 3M. 3M, ngeri banget lah. Jangan kayak gitu bang Juta ya, juta jangan ya. kayak gitu. Masih Apa, kecil bang. 3 miliar. 3 juta. 3 juta Guys, 3 juta. 3 juta ya. Itu makanya kan balik lagi kita harus konsisten bang. Jujur. Contoh nih, misalkan lu pengen buat suatu konten, tapi lu nggak tahu tujuan konten lu tuh arahnya mau kemana. Nah, kalau misalkan lu udah bisa nemuin salah satu konten nih, misalkan kayak gue mau bahas ATS, kayaknya lagi booming nih. Nah, lu juga harus cari nih, harus riset. Zaman sekarang tuh yang lagi naik tuh apa ya pembahasannya ya. Nah, itu habis itu bisa tuh buat lu bikin videonya, lu kontenin. Nah, itu bisa kemungkinan naik, melejit konten-konten lu, tapi nggak langsung ya, itu bertahap. Berarti selain lu konsisten, lu harus riset juga nih kira-kira apa yang naik, apa yang emang sekarang orang lagi suka. Betul. Kebetulan guys, gua sama Mas Torik ini kontennya kita kurang lebih sama-sama, cuma pembahasannya aja beda. Betul. Jadi kita fokusnya di kata-kata nih. Tapi lu ngelihat peluang konten kata-kata itu gimana sih lu ngelihatnya? Pasti bakal gede apa ya udah aja. Kalau dari sudut pandang gue sih sebenarnya emang gue pengen naikin kepercayaan diri gue aja sih di sosial media awalnya. Niat awalnya di situ. Cuman gue kan nggak mau jadi manusia yang munafik ya. Siapa sih orang yang nggak mau terkenal? Jujur. Gitu kan. Siapa sih orang nggak mau duit? Itu. Siapa sih orang yang nggak mau di endorse? Itu. Siapa sih gue? Siapa coba? Iya, coba. Nah, terus dari situ tuh gue belajar lah pelan-pelan bertahap, mulai dari buat kata-kata. Awalnya gue bahkan bukan kata-kata bang. Apa? Awalnya gue bukan kata-kata, gue jedak-jeduk. Wah, konten gue tuh dulu isinya jedak-jeduk bro. Jedak-jeduk ya? Jedak-jeduk. Game lagi yang gue jedak-jedukin. Apa? Itu Mobile Legends. Dulu tuh gue kontennya kayak gitu bang, sampai akhirnya gue ngeliat kayak kagak berkembang nih, nggak ada peluang gue buat naik gitu kan. Akhirnya gue cari, gue riset. Kayaknya nih kalau bikin kata-kata oke nih, bisa nih, ada kemungkinan buat bisa nge-up nih VT gue. Dan ya gimana ya, gak munafik juga bang, kita kan juga pengen ngeliat brandingan diri kita gitu kan. Nah kayak gitu. Tapi sejauh ini
Lu start 3 bulan udah ada brand yang masuk ke lu atau belum? Kalau untuk di akun gue sih belum ada sih bang, belum ada. Cuman kalau untuk penawaran-penawaran udah ada Udah ada beberapa, beberapa brand alhamdulillah, ya. udah ada beberapa Alhamdulillah. brand, alhamdulillah lah. Nah itu guys, buat temen-temen nih yang pengen jadi konten kreator, menurut kita nih peluangnya itu masih gede banget ya. Wah masih lah, Dan masih. gak ada kata terlambat untuk Nggak jadi ada, konten nggak kreator ada, ya. nggak ada bang, nggak ada. Meskipun TikTok udah naiknya dari kapan tahu ya, YouTube juga. Ya, menurut gua start dulu aja sih. Tuh, yang penting Konsisten apa? kuncinya. Mau bro, mau aja dulu gitu. Kalau lu udah malas-malasan lu nggak bakalan bisa, serius dah. Berarti Jangan, emang niat ya. harus niat, konsisten, niat nih, niat dulu, mau konsisten habis itu. Jujur. Tuh 3 poin ini aja lu tanemin. Soalnya tuh kan gue tuh ini kan belakangan emang 1 bulan ini tuh gue lagi fokus streaming live, dan ternyata gue liat dengar keluhan-keluhan orang, gimana sih caranya biar pede, gimana sih caranya biar start jadi konten creator tuh gimana caranya. Ternyata pas kita ulik kan, ya lu coba aja dulu. Coba aja dulu Lu nggak kan. pernah tahu kalau lu nggak pernah nyoba. Gila kelas. Oh, Gila kelas banget. ilmu lagi aja. Ilmu lagi aja, ilmu daging. Kan ilmu daging. Nah udah lu buat lu pada nih, ini mending gua saranin nih ya. Kalau lagi susah nyari kerja, banyak banget teman-teman buat nyari peluang kerja tuh banyak banget. Kalian yang penting intinya cuma satu, kalian harus mau dulu. Kalau kalian udah mau, udah ada niat, lakuin. Abis itu konsisten, dah clear sampai situ. Tapi jangan lupa satu, satu nih, ini penting banget nih, agama bro. Agama, jujur. Tuh, kan. Kenapa menurut lu itu penting? Karena jujur ya, kalau gua kan Islam ya bang ya, agama gue bukan Islam, karena kita diciptakan kan dari yang sang pencipta gitu kan. Kalau sang pencipta aja udah nggak mengizinkan kita buat maju ke depannya, ya mau gimana lagi gitu kan. Makanya kita harus tetap berdoa, terus juga kayak minta gitu loh, dipermudah segala apapun yang pengen kita lakuin, maupun di hari ini maupun di kedepannya kayak gitu. Cuma satu, apa? Bersyukur mas. Bersyukur, manusia tuh susah banget bersyukur. Gue bingung kenapa dah. Bersyukur guys. Kenapa dah? Gue mau nanya dah sama lu dah bang. Kira-kira tahu nggak bang? Kenapa sih manusia sekarang tuh susah banget buat bersyukur? Padahal tuh bersyukur itu adalah poin penting bang. Mungkin menurut gue nih pandangan gue aja. Terlalu banyak orang yang itu tuh gampang puas menurut gue ya. Ibarat hari ini tiba-tiba kita dapat 100.000, ya udah aja kita foya-foya. Iya, padahal kita nggak tahu besok masih ada hari besok, masih ada hari besoknya lagi. Iya. Nah, udah dihabisin duitnya menurut gue gitu sih, karena terlalu gampang puas. Terlena lah ya, terlena tuh. Apalagi nih bang, kira-kira lu ada yang pengen lu bahas lagi nggak nih kira-kira? Kalau dari gue sih ada lagi bang. Apa? Boleh. Kalau dari gue sih ya nih just sharing aja sih bang. Intinya kalau lu pengen berkelompok, lu cari mau nongkrong, gue nggak masalahin lu pada mau nongkrong, cuman satu, lu cari tongkrongan tuh yang bermanfaat, yang bisa ngebuat lu maju, yang bisa ngebangkitin lu, nggak yang cuman stuck obrolannya di situ-situ doang. Itu saran dari gua. Kayak gitu. Pokoknya balik lagi lah ke diri lu juga. Lu nggak apa-apa nongkrong, walaupun teman-teman lu ya stuck di situ aja. Kalau lu punya pendirian, lu nggak bakalan stuck di situ-situ aja. Lu pasti bakalan mikir kayak, gue pengen maju, kayak gitu. Nah, kayak gitulah. Dan sama kalau misalkan lu udah jadi apa yang kayak pengen lu mau, jangan besar kepala, jangan sombong, jangan pala gede, betul, jangan kayak gitu. Terus juga ya pokoknya intinya jangan star syndrome lah kalau misalnya udah jadi gitu loh. Ya kita semuanya sama kok, manusia gitu loh, semuanya rata. Nggak ada yang di nomor satukan sih, menurut gue kayak gitu sih bang. Oke, episode kali ini kayak gitu aja guys. Sudah maghrib juga kan, kita kontennya nunggu maghrib. Betul. Kayak kita sholat dulu ya guys. Thank you teman-teman.